Hello smart students, welcome back with us MGMP Bahasa Inggris Bantul. Hari ini kita akan berlatih soal-soal untuk menghadapi ujian sekolah. Oke, bagaimana? Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Soal yang pertama, kita tahu teksnya ini dilihat dari struktur teksnya seperti ini, maka teks ini dinamakan dengan greeting card. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah what is Tania's intention to write the text? Intention itu artinya tujuan atau sama juga dengan purpose. Jawabannya yang paling tepat di sini adalah D. To send her best wishes to Miss Emily on a special day. Kita tahu yang dikirimi di sini adalah Miss Emily, kemudian special day-nya ini adalah Teacher's Day, hari guru. Jadi di sini dia mengucapkan harapan yang terbaik untuk Miss Emily pada special day-nya, yaitu Teacher's Day. What is the relationship between Miss Emily and Tania Kusuma? Relationships itu adalah hubungan. Apa hubungan antara Miss Emily and Tania Kusuma? Si pengirim dan yang mengirimkan. Miss Emily itu adalah penerimanya dan Tania Kusuma adalah si pengirim. Karena ini adalah Teacher's Day, kemudian di sini adalah I found guidance of friendship, discipline, and love, everything in one person, and that person is you. Nah, kita bisa menyimpulkan bahwa hubungan antara mereka adalah teacher and student. Soal nomor 3, what is the text about? About ini menanyakan topiknya tentang apa, dan kita lihat dari teksnya ini kita tahu bahwa ini adalah teks deskriptif. Kemudian apa yang dibicarakan pada teks ini? Kita baca pada kalimat pertama, paragraf pertama, one of my favorite things is my phone. Kemudian it is a smartphone. I bought it last year in an expo. It is the best budget phone. It's always ready. This is not the only reason when the smartphone, ada kata smartphone lagi. Kemudian pada paragraf ketiga ini juga menceritakan tentang my smartphone. Paragraf terakhir juga my smartphone, maka bisa disimpulkan jawabannya adalah C, the writer's favorite smartphone. Number 4, from the text we know that the writer's smartphone has, smartphone penulis itu memiliki no weaknesses. Apakah betul? Di sini dikatakan there are some weaknesses. A single function mempunyai satu fungsi. Di sini dikatakan has many functions. Has a micro SD card slot. Kita lihat di sini dikatakan no micro SD card slot. Maka jawaban yang paling tepat di sini adalah D, a reasonable price. Dari mana? Ada kata reasonable price. Oke. Why does the smartphone becomes the writer's favorite Android phone? Mengapa bisa menjadi favoritnya smartphone itu menjadi Android phone favorit dari si penulis? Alasannya ada di mana? Alasannya ada di paragraf ketiga. It is the best budget phone, is also speedy, reasonable price, kemudian is my favorite phone. Kemudian di sini juga ada the battery lasts full day, kemudian it's compact too, Google slipped down the bezels edge around the display, and it makes one of the best small Android phones around. Maka jawaban yang paling tepat adalah A, it is fast, cheap, and slim. What is the topic of the text? Kita lihat dulu di sini. Teksnya adalah teks recount yang berupa pengalaman pribadi penulis. Kita lihat di paragraf pertama kalimatnya I spent my last holiday in South Korea. I went there with my friends. On the first day, blah 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 blah. On the next day,
I spent my last day. Nah, berarti teks ini topiknya adalah spending holiday in Seoul. What did the writer do after checking at the hotel? Apa yang dilakukan penulis setelah checking at the hotel? Kita cari kalimatnya. Then I went to Seoul by train and checked into the hotel I already booked. I decided to take a rest for a while. Nah, ketemu jawabannya adalah took a rest for a while, istirahat sejenak. Hongdae is a popular district in South Korea. Blah blah blah, everybody knew that place well. Hongdae adalah distrik terkenal di Korea Selatan. Kata hubung yang tepat di sini adalah Seondae, sehingga semua orang tahu tempat ini dengan baik. What is the text about? Pertanyaannya. Kita lihat teksnya di sini adalah procedure. Procedure dalam bentuk resepi. Resepi tentang apa? Saraba. Sesuai dengan goalnya, ini adalah saraba. Maka teks ini tentang apa? The recipe to make saraba. Next, number 10. In the statements below, which ones are correct? Mana yang benar berdasarkan dari teks procedure saraba ini? First, if we do not boil the brown sugar in water, it will need more time to dissolve. Kita lihat yang membuktikan kalimat ini ada di method in the first, atau pada step yang pertama, boil the brown sugar in water until it dissolve. Jadi kita harus merebusnya dalam air. Jika kita tidak menggunakan air, maka membutuhkan waktu yang lebih lama untuk larut. We need to cook the drink for 10 minutes to make the aroma of the ginger release. Apakah ada kalimat itu? Kita lihat. Nah, sini. Cook for 10 minutes until the aroma of ginger is released. Okay. Next, number the third. Increase the flame when you add the thick coconut milk to make it well cooked. Increase. Adakah kata ini? Oh, ternyata di sini adalah reduce, berarti tidak sama. Kalau di sini dikecilkan, kalau di sini justru dibesarkan. Fourth, to increase stamina, we need to add egg yolk to the beverage. Apakah betul? Kita lihat di langkah yang terakhir, and then add 1 egg yolk per cup and stir well to increase stamina. Nah, kalimat yang keempat juga sesuai, maka jawabannya yang benar adalah C. Next, boil the brown sugar until it dissolves. The word it in the sentence refers to kata add. Di sini mengacu pada, kita lihat pada kalimat ini, add yang jelas di situ dia menggantikan the brown sugar. Oke, jawabannya C. Next, we talk about narrative text. This is a local narrative text. The questions based on the text, which are the following statements are correct. First, Roro Anteng and Joko Seger were irresponsible parents. Mereka adalah orang tua yang tidak bertanggung jawab. Apakah betul ada pernyataan seperti itu? Dia di sini dikatakan they live happily and forgot about the agreement. Jadi karena tadi perjanjiannya apa? Perjanjiannya di sini dikatakan bahwa zaman dulu Roro Anteng and Joko Seger lived on foot of the Mount Bromo. After 6 years of marriage, they had not had any children. Mereka tidak mempunyai anak. They prayed to God for children, and their
prayer was granted in one condition: they should sacrifice the youngest child. Jadi ada syaratnya, mereka harus mengorbankan anak yang terakhir. Setelah mempunyai anak, mereka lupa akan perjanjian itu. Jadi dia tidak bertanggung jawab. Raden Kusuma was an arrogant man. Kita cari yang mana yang ada Raden Kusuma. Kita lanjutkan membacanya tadi. The Mount Brahma erupted. Gunung Bromo meletus signaling that God asked the couple to fulfill their promise, but they didn't want their youngest son Raden Kusuma to be sacrificed to the creature. Tidak ingin anaknya dikorbankan. Raden Kusuma learned about the deal his parents had made. Meanwhile, the lava from the crater had made the people living near the mountain suffered. Since Raden Kusuma was a kind and noble man, he didn't want his siblings and other people suffered because of him. Nah, di sini disebutkan he was a kind and noble man. Hati-hati. Kemudian ada kata noble juga di sini. Nah, berarti dia bukan arogan. Roro Antang and Joko Seger loves their children. Iya, bisa dikatakan dari they live happily, berarti mereka mencintai anak-anaknya. Raden Kusuma was a caring man. Apakah dia orang yang peduli? Ya, karena Raden Kusuma sacrificed himself. Raden Kusuma mengorbankan dirinya sendiri ke kawah. Jadi jawaban benar adalah 3 and 4. Main conflict of the story. Main conflict ini adalah konflik utama atau main problem, masalah utama. Masalah utamanya di sini terjadi tadi karena mereka tidak mau memenuhi janjinya. Jadi jawabannya adalah C. Roro Antang and Joko Seger didn't want to fulfill their agreement. Dari mana? Nah, di sini forget about the agreement. But they didn't want the youngest son Raden Kusuma to be sacrificed to the creature. Jadi akhirnya gunungnya meletus. We can learn. Pertanyaan ini menanyakan moral value. Dari depan kita tahu bahwa Roro Antang dan Joko Seger memiliki perjanjian bahwa mereka harus mengorbankan anak yang termuda, tapi mereka tidak mau mengorbankan anaknya. Mereka tidak memenuhi janjinya, yang akhirnya menyebabkan gunungnya meletus. Kemudian akhirnya Raden Kusuma mengorbankan dirinya sendiri ke kawah. Barulah gunung itu berhenti meletus. Nah, hal ini bisa ditarik kesimpulan bahwa moral value-nya adalah we have to fulfill our promise. Kita harus memenuhi janji kita. Who is probably Miss Andy? Kita lihat dulu di sini, ini adalah sebuah percakapan antara Miss Andy dan Rahman. Who, siapa? Siapa kemungkinan Miss Andy di sini? Kita lihat di sini. Rahman, you were absent in my class yesterday. Where were you? Kamu kemarin tidak berangkat di pelajaran saya. Kamu di mana? I joined a competition, ma'am. Nah, maka kata kuncinya di sini adalah absent in my class yesterday. Bisa disimpulkan bahwa Miss Andy is Rahman's teachers. Okay. Where does the conversation take place? Di mana kira-kira percakapan ini terjadi? Kata kuncinya di mana lagi? Kita lanjutkan. How was the competition? I got medal. Congratulations. Kemudian thanks. I hope you keep fighting. Well, you may back to the laboratory now. Boleh kembali lagi ke lab atau ke laboratorium lagi. Maka bisa disimpulkan terjadi di sekolah, at the school.
teksnya ini adalah teks report. Dari mana kita tahu? Di sini dijelaskan. Mud volcano is formed from mud ejected with gases and water from hot spring, geysers, etc. Jadi di sini adalah teks report yang menjelaskan tentang mud volcano. It is unusual because it is huge. Pada paragraf ketiga, it is unusual because it is huge. Kemudian pertanyaannya, the underlined word is closest in meaning to. Ini menanyakan sinonim. Apa sinonimnya yang tepat dari huge? Di sini ada unusual, tidak biasa. Tidak biasa karena ini adalah huge. Nah, maka huge ini adalah innermost. From the text we know that. Dari teks ini kita tahu bahwa, nah kira-kira dari A sampai D ini manakah yang betul? Jawabannya adalah B. There is unusual mud volcano in Sidoarjo, East Java. Jawaban ini diperoleh dari mana? Kita lihat di sini. It is unusual. What is it? It-nya menjelaskan tentang the newest is in Sidoarjo. The newest, apa yang the newest? Kita lihat pada kalimat sebelumnya di paragraf 2. There are 7,000 known mud volcanoes worldwide and about 4,000 of these are found in eastern Alsacia and Kapschi, the rest area in Trinidad, Alaska, and Andaman Islands. The newest, yang terbaru. Berarti yang terbaru ini adalah mud volcano. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. There is unusual mud volcano in Sidoarjo. What is the main idea of the paragraph? Main idea ini adalah ide pokok. Ide pokok dari paragraf ketiga itu apa? Kita lihat lagi di sini. The newest is Sidoarjo, East Java. It is unusual. Kemudian it is probably between typical mud volcano and hydrothermal vents with unlikely high temperature of 60 degrees Celsius dan sebagainya. Kalimat ini menjelaskan tentang mud volcano yang ada di Sidoarjo. Jadi there is unusual huge mud volcano in Sidoarjo. Okay, that's all for the first exercise. Thank you for your attention and see you on the next part. Bye.